Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Hafiz Ayasi. Saya dengan NIM 2023 1011 0311 245. Di sini saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas lex specialis derogat legi generali dalam hukum Indonesia ya. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu asas lex specialis derogat legi generali ini, pertama-tama kita itu harus tahu asas terlebih dahulu itu apa ya. Jadi dalam mempelajari hukum, kita itu seringkali terjebak dalam hafalan-hafalan pasal-pasal yang kaku. Namun, di balik ribuan pasal tersebut, terdapat roh yang mengendalikan bagaimana hukum itu bekerja. Dan itulah yang disebut sebagai asas hukum ya. Dan jadi apa sih asas itu? Jadi asas itu secara definisi asas hukum itu yaitu secara terminologi, asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau basis dalam ilmu hukum. Asas bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak yang menjadi latar belakang peraturan hukum yang nyata. Jadi, ada pula pengertian asas dari perspektif para pakar Prof. dan Paul Walton. Menurut Sacipto Raharjo, beliau menegaskan bahwa asas hukum adalah jantung dari peraturan hukum. Kenapa disebut jantung? Karena asas merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya, yang mana tanpa asas hukum hanyalah sekumpulan perintah teks tanpa nilai moral ya. Lalu perspektif Paul Scholten, beliau berpendapat bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa asas-asas tersebut. Asas adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum itu sendiri. Seperti itu ya. Apa sih fungsi dari asas ini? Jadi kita harus tahu fungsi dari asas, sebuah asas itu apa gitu ya. Fungsi asas dalam sistem hukum yaitu asas itu berfungsi sebagai pandu saat terjadi kekosongan hukum atau konflik antar peraturan, yang mana ia menjadi alat interpretasi bagi hakim dan praktisi hukum agar hukum itu tetap logis, konsisten, dan berkeadilan. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita langsung ke asas lex specialis derogat legi generalis, yang mana setelah kita memahami apa itu asas, kita masuk ke salah satu asas yang paling vital dalam praktik litigasi maupun legislasi, yaitu asas lex specialis derogat legi generali, yang mana
Apa sih asas lex specialis derogat legi generali ini? Secara harfiah, ungkapan Latin dari asas lex specialis derogat legi generali itu bisa dijabarkan sebagai berikut, yaitu lex, hukum atau undang-undang, spesialis yaitu khusus, derogat yaitu mengesampingkan atau melemahkan, lalu legi generali yaitu hukum yang bersifat umum. Jadi asas ini itu menyatakan bahwa jika terjadi pertentangan antara peraturan yang satu yang bersifat umum dengan peraturan yang bersifat khusus yang hierarkinya itu setingkat atau sama seperti itu ya, maka peraturan yang khusus harus diprioritaskan. Jadi kayak aturan umum ini dikesampingkan dan aturan khusus ini harus didahulukan, jadi dia itu lex superior seperti itu ya. Lalu selanjutnya itu, kenapa sih asas ini ada seperti itu ya. Jadi alasan kenapa eh, hukum yang khusus itu mengalahkan hukum yang umum, yaitu yang pertama itu ada kepastian hukum, yang kedua ada efisiensi penegakan, yang ketiga ada keadilan proporsional. Nah, apa sih kepastian hukum itu? Pembuat undang-undang dianggap telah mempertimbangkan kondisi spesifik saat membuat aturan khusus. Misalnya, hukum mengenai korupsi dibuat secara khusus karena korupsi itu memiliki dampak sosial yang berbeda dibanding pencurian biasa, seperti itu ya. Lalu ada efisiensi penegakan. Aturan khusus biasanya itu mencantumkan prosedur formal yang lebih detail hukum acara khusus ya, yang tidak diatur dalam hukum acara umum atau aturan umum seperti itu. Lalu ada keadilan yang proporsional. Perlakuan hukum harus disesuaikan dengan karakteristik dari subjek atau objek seperti itu. Eh, dalam perspektif para ahli, menurut Bagirmanan dalam bukunya tentang hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa menerapkan asas ini terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipegang teguh, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditemukan dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut, dan ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama, seperti hukum dagang adalah spesialis dari hukum perdata, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada karakteristik dan syarat, yang mana syarat penerapan asas itu ada 3 ya, berdasarkan teori hukum itu ada 3. Yang pertama itu ada hierarki yang sederajat, materi yang sama, identitas objek itu, lalu ada penyebutan eksplisit atau implisit seperti itu ya. Jadi hierarki yang sederajat itu, asas ini hanya berlaku jika kedua peraturan tersebut memiliki derajat yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Dalam hal itu aturannya itu harus sama
tidak boleh berbeda seperti undang-undang dengan undang-undang. Jadi kita tidak bisa menggunakan asas ini untuk mengadu peraturan daerah khusus dengan undang-undang umum seperti itu ya, karena secara hierarki undang-undang itu lebih tinggi daripada peraturan daerah atau perda itu, karena undang-undang lebih superior ya, seperti itu. Lalu ada materi yang sama, yang mana kedua aturan tersebut haruslah mengatur hal yang sama, tidak bisa yang berbeda seperti itu ya. Jadi harus muatan aturan itu sama. Dan jika yang satu seperti mengatur tentang kontrak secara umum itu diatur dalam KUH Perdata ya. Dan yang satu lagi mengatur tentang kontrak waralaba, maka terjadi persinggungan materi yang memicu berlakunya asas ini, seperti itu ya. Lalu ada penyebutan eksplisit atau implisit, yang mana biasanya dalam aturan khusus itu terdapat klausul seperti kata-kata, yaitu ketentuan dalam undang-undang ini berlaku mengesampingkan ketentuan dalam, seperti itu klausul dalam aturan khusus seperti itu. Lalu ada klasifikasi lex spesialis ya. Jadi klasifikasi lex spesialis ini ada dua jenis yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama itu ada lex spesialis yang bersifat logis, dan yang kedua itu ada lex spesialis yang bersifat yuridis. Jadi lex spesialis yang bersifat logis ini di mana aturan khusus merupakan bagian dari aturan umum, yang mana seperti ini ya, saya contohkan itu seperti undang-undang jabatan notaris terhadap kitab undang-undang hukum perdata seperti itu ya. Lalu yang kedua itu ada lex spesialis yang bersifat yuridis, yang mana aturan tersebut memang sengaja dibuat berbeda dari aturan umum yang untuk tujuan tertentu. Mungkin bisa dicontohkan itu seperti undang-undang terorisme yang memiliki prosedur penangkapan yang lebih lama dibanding KUHP atau kitab undang-undang hukum acara pidana itu. Lalu ada implementasi hukum di Indonesia. Jadi bisa kita lihat itu implementasinya di dalam hukum Indonesia itu ada pidana dan perdata. Yang pertama itu dalam hukum pidana dulu. Jadi, jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, penegakan harus menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana sebagai lex spesialis bukan menggunakan pasal-pasal pencurian atau penggelapan dalam KUHP, yaitu lex generalis aturan umum itu. Jadi tindakannya itu dilakukan lex spesialis dengan aturan tersendiri, tidak mengikuti aturan umum seperti itu ya. Lalu dalam hukum perdata, jika terjadi sengketa antara nasabah dengan bank terkait klausul baku, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Perbankan, bukan sekedar pasal-pasal perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata ya. Jadi
kita menggunakan sebuah aturan yang berbeda yang mana tidak dalam aturan umum seperti itu ya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa asas hukum adalah fondasi etis dan intelektual yang memberikan arah bagi setiap peraturan konkret agar tidak kehilangan maknanya di tengah kompleksitas regulasi yang seringkali saling berbenturan. Yang mana asas lex specialis derogat legi generali ini hadir sebagai instrumen navigasi yang krusial untuk menjamin kepastian hukum, yang mana asas ini bukan sekedar alat teknis melainkan perwujudan keadilan yang proporsional yang mengakui bahwa permasalahan yang bersifat khusus seperti korupsi, perdagangan atau perlindungan konsumen memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan mendalam dibandingkan aturan yang bersifat umum. Seperti itu. Dengan memprioritaskan hukum yang khusus selama ini, ia berada dalam hierarki yang sederajat. Kita memastikan bahwa tujuan hukum itu untuk mencapai ketertiban dan keadilan yang dapat tercapai secara efektif dan presisi tanpa mengabaikan eksistensi umum sebagai payung besarnya. Seperti itu ya. Mungkin untuk penjelasan tentang asas lex specialis derogat legi generali mungkin cukup segitu, dan jika saya ada salah kata saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.